warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andri, mahasiswa dalam jabatan kategori 1, gelombang 2. Saya dari Universitas Negeri Malang dan saya bertugas di SMP Negeri 3 Gegesik. Pada hari ini, Senin tanggal 12 Juni, saya akan praktek pembelajaran tentang materi getaran, gelombang, dan bunyi menggunakan model pembelajaran problem based learning. Tulisan depan, gerak. Tegak, gerak. Bari salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Gimana kabarnya hari ini, sehat? Sehat. Alhamdulillah kalau semuanya sehat. Nah, sebelum mulai kegiatan, mari sama-sama kita berdoa terlebih dahulu. Coba Abang dibikin doa. Sebelum belajar, alangkah baiknya kita berdoa dalam hati bersama-sama. Berdoa di dalam hati, dimulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih Abbas. Semoga dengan baca doa kita bisa menjalani kegiatan hari ini dengan baik. Nah, sebelumnya, ya, siapa yang tidak hadir hari ini? Maura kemana Maura? Maura kemana? Bu? Sakit. Oke. Hari ini yang nggak masuk Maura sakit ya. Nah, kalian ketika sakit ya harus menjaga supaya sehat badannya, pikiran, dan juga tetap bisa beraktivitas. Oke, ya sebelum melakukan kegiatan, mari kita sama-sama untuk sedikit dahulu ya. Silahkan kalian berdiri ya. Yuk, supaya berdiri dari sisi Bapak. Nah, tahu lagu pada hari Minggu? Ya, yuk kita mulai ya. 1, 2, 3. Pada hari Minggu ku turut ayah ke kota. Naik derma istimewa, ku duduk di muka. Ku duduk di samping pasir yang sedang bekerja. Mengendarai kuda supaya baik terjaga. Tuk tik tak tik, tuk tik tak tik, tuk tik tak tik, tuk. Tuk tik tak tik, tuk tik tak tik. Suara satu. Oke, semoga kita semangat ya yang sudah melakukan ekspresi pada hari ini. Nah, sekarang Bapak akan mengulas pelajaran yang kemarin, yaitu tentang sistem pernapasan pada manusia. Ya, Bapak pengen nanya sama Dimas, Mas, kalau merokok itu bagus nggak untuk kesehatan? Tidak. Ya, tidak bagus untuk kesehatan. Apakah kalian laki-laki sudah merokok? Sudah. Sudah merokok? Sudah. Sudah. Ya, sudah merokok Pandu? Sudah. Kenapa merokok Pandu? Ya, jadi kalau Pandu sudah merokok, nanti ke depan paru-parunya tidak akan bagus. Next nanti kita akan kerja, benar ya? Nah, ketika kerja ada yang namanya menjaga cekam. Ketika paru-parunya kotor atau tidak bagus, maka kita akan gagal. Nah, kalau yang sudah merokok ya paru, usahakan dikurangi dulu rokoknya supaya ketika nanti tes bisa lulus dan mendapatkan pekerjaan yang lebih bagus. Ya, ingat ya, jagalah kesehatan kita. Nah, di sini siapa yang mau membacakan tujuan pembelajaran? Ya, silakan ibu maju ke depan. Tujuan pembelajaran 1. Melalui kegiatan diskusi dan mengamati mengenai ayunan baju peserta didik mampu menjelaskan pengertian getaran dengan tepat. 2. Melalui kegiatan diskusi peserta didik secara bersama mampu menganalisis hubungan frekuensi
dan beri getaran pada ayunan bandul dengan tepat. 3. Melalui kegiatan studi literasi dari berbagai sumber yang relevan, buku, pegangan, siswa, modul maupun internet. Peserta didik mampu menyimpulkan hubungan frekuensi dan teori kebenaran pada ayunan bandul dengan tepat. 4. Melalui kegiatan percobaan, peserta didik secara teliti dan kerjasama mampu mengamati getaran pada ayunan bandul dengan benar. 5. Setelah melakukan percobaan, peserta didik dapat menyajikan laporan hasil pengamatan getaran ayunan bandul dengan benar. Oke, tepuk tangan buat Guntur yang sudah bekerja sebulan. Jadi satu ya pembelajaran ya kegiatan diskusi dan mengamati mengenai ayunan bandul. Peserta didik mampu menjelaskan pengertian getaran dengan tepat. Ya, ini adalah tujuan pembelajaran yang harus kamu capai nanti. Oke. Nah, selanjutnya silakan kalian amati Selamat pagi para warga yang saya cintai. Hari ini kami telah mengumpul di sini sudah tahu atau nggak tahu? Aku dengan Pak. Bukan, ini dibaca ini. Bisa baca nggak kamu Pak? Apa begini nggak? Orang nggak boleh begitu lagi. Ya sih, boleh dibaca nanya mimpi. Dia jangan boleh begini. Bisa saya alam, bisa saya rame-rame. Nah gitu dong. Lu bawa sih lu. Nanya mimpi ya. Dalam awal bulan tahun baru 2023, kampung kita memberi acara beberapa lapangan nih. Ada juara 1 dapat 1 juta, juara 2 dapat 2 juta, kalau juara 3 dapat 3 juta. Yang penting berarti juara itu. Di mana-mana nggak butuh juara 1. Lalu penjelasannya apa ada? Loh, itu saya apa kamu sih? Ya situ. Juga tinggal mana? Atraksi sampai. Oh, banyak kan? Wah, bisa gitu ya. Yang ini gimana ya? Jelasin dulu, aturannya gimana? Nah, aturannya tertulis di papan ini ya. Gimana udah jelas? Apa itu? Kalau belum jelas, seharusnya nyala itu. Gimana sekarang jelas? Jelas! Jadi mampu gimana tuh? Aku sih jadi turnamen. Jadi lawan siapa nanti kita lebih. Tapi ada nomor mau? Aku lihat. Aku lihat. Ya di semua aku lihat. Juara nomor 5 tuh. Lu berapa ya? Nomor 5. Nomor 5. Saya mau bicara sama kita semua ya. Sebetulnya apa ya kan? Ayo cari. Ini baju apa ya? Mana orang ini? Anakku. Anakku. Saya udah punya anak begitu. Begitu cara. Dulu tuh susah siapa yang merawatmu. Sekarang sudah sukses jadi kakek kau tidak merawat aku. Kenapa tuh kau jadi pujian tak? Udah gak usah beranak. Udah jadi pujian ya? Orang biasa sudah. Gua kan jadi begini turnamennya ya. Kita nonton aja ya, kita dulu aja tahu. Oh gitu, iya. Bukan dari gue, kalau lu nonton. Pokoknya turnamen lawan kali ini 8 peserta. Nah, kita lagi ajak dong. Kalau mau diajak, gimana yang ngerti ya, kita rata-rata akan bikin player sih. Betul satu, buat lawan dengan aman ya. Buat dia juga. Nggak bisa, gitu. Nggak bisa, terus misalnya apa? Gini. Ya, kalau salah main, mereka aman dan bebas, polisi election. Diskualifikasi. Nah, diskualifikasi. Biasanya ngomong apa tadi? Tahu kan? Pemenangnya apa? Berarti kedua, wajib minta siwa, udah aman kan lagi. Udah, pilih aja ya. Nanti saya kasih wortel nih. Kasih wortel, itu kata gue jangkrik. Bisa gini nggak om? Bisa? Gini? Bisa? Kalau gini om? Nggak bisa. Ya, pemenangnya wajib minta siwa. Cemen, udah gitu. Berhenti ini gimana om? Nggak bisa tahu. ya. Kalian sudah melihat tayang video tentang lato-lato. Nah, sekarang coba kalian tuliskan rumusan masalah yang kalian dapat dari video tersebut. Silahkan ditulis di buku kalian.
Ya, kalian sudah menulis rumusan masalahnya kan? Sudah? Oke, kalau sudah, nah sekarang kita akan bentuk kelompok ya. Nah, di sini kalian sudah duduk sesuai dengan kelompoknya masing-masing dari awal sampai ke akhir duduknya tidak akan pernah berubah. Karena kontrak belajar kita adalah ketika masuk kita membentuk kelompok dan sampai kegiatan selesai. Nah, sekarang kelompok 1 ketuanya adalah Guntur, kelompok 2 ketuanya adalah Nafisa, kelompok 3 ketuanya adalah Nur, Anissa, kelompok 4 adalah ketuanya Akbar. Ya, oke. Nah, sekarang kita sudah membentuk kelompok. Apa yang harus kita lakukan? Ya, coba. Nah, oke. Bapak akan bagikan RAPD-nya kepada kalian. Ya, oke. Silakan kalian perhatikan RAPD dengan baik. Ya, di situ ada langkah-langkah percobaan yang harus kamu lakukan. Bapak kasih waktu 20 menit untuk melakukan pekerjaan. Oke? Ya, silakan dimulai. Sudah? Oke. Kita berikan kesempatan untuk kelompok 1 untuk mempresentasikan hasilnya. Silakan. Hasilnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Perkenalkan, nama saya Guntur sebagai moderator, dan di sebelah saya ada Yohana sebagai pemateri, dan juga ada Jessica dan Maureen. Silakan untuk pemateri untuk menjelaskan. Panjang kali 5 waktu
Waktu getaran 10. Waktu untuk satu kali bergetar 0,8,91. Jumlah getaran dalam satu sekon 2. Waktu getaran 11. Waktu untuk satu kali bergetar 08,54. Jumlah getaran dalam satu sekon 0,9. Waktu getaran 8. Waktu untuk satu kali bergetar 0,06,18. Jumlah getaran dalam satu sekon 1,8. Waktu getaran 5. Waktu dalam satu kali bergetar 04,33. Jumlah getaran dalam satu sekon 4. Waktu getaran 4. Waktu untuk satu kali bergetar 04,53. Jumlah getaran dalam satu sekon 1,8. Waktu untuk bergetar 9. Waktu untuk satu kali bergetar 09,68. Jumlah getaran dalam satu sekon 62. Waktu bergetar 7. Waktu untuk satu kali bergetar 0,35. Jumlah getaran dalam satu sekon 3. Waktu getaran 5. Waktu untuk satu kali bergetar 05,65. Jumlah getaran dalam satu sekon 3. Waktu getaran 4. Waktu untuk satu kali bergetar 05,11. Jumlah getaran dalam satu sekon 5. Waktu getaran 6. Waktu untuk satu kali bergetar 06,38. Jumlah getaran dalam satu sekon 4,1. Waktu bandul berayun selama 20 sekon menghasilkan getaran sebanyak 120 kali getaran. Hitunglah periode frekuensi getaran pada ayunan bandul tersebut. Kita uji N dengan 120 T 200 T 20 S. Ditanyakan T dan M. T sama dengan T garis miring N sama dengan 20 atau 120 sama dengan 0,197. F sama dengan N atau T sama dengan 120 atau 20 sama dengan 6. Berapa waktu yang diperlukan untuk melakukan satu getaran dengan panjang tali 10 cm? Berapa pula waktu yang dibutuhkan untuk melakukan satu getaran dengan panjang tali 20 cm? 9,10. Berapa jumlah getaran yang terjadi dalam satu sekon pada panjang seutas tali 10 cm? Berapa pula jumlah getaran yang terjadi dalam satu sekon pada panjang seutas tali 20 cm? 5,5. Tuliskan secara matematis bagaimana kamu merumuskan periode alfa satuannya F sama dengan MT. F sama dengan 1 per T. T sama dengan T per N. T sama dengan T per N. Apa satuannya? Sekon. Tuliskan secara matematis bagaimana kamu merumuskan frekuensi. Apa satuannya? Satuannya adalah hertz. Ada yang ditanyakan? Apa yang dimaksud getaran? Getaran adalah peristiwa bolak-balik secara teratur melalui titik keseimbangan. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, mana ini? Ya, bagus, sampai kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Agung Hidayat
Di sini saya sebagai moderator. Dan di samping saya ini ada Insinyur Nafisa sebagai pemateri. Kemudian ada Isam, Sorfi, dan Jaksina. Untuk pemateri dipersilahkan untuk menjelaskan materi. Lakukan kajian literatur pada buku atau sumber belajar yang lain yang relevan. A. Berapa waktu yang diperlukan untuk melakukan satu getaran dengan panjang kali 1 sekon? Jumlah getaran 5. Waktu untuk satu kali getaran 0,8 sekon. 10 getaran 0,7 sekon. 15 getaran 0,73 sekon. 20 getaran 0,75 sekon. 25 getaran 0,76 sekon. Berapa pula waktu yang dibutuhkan untuk melakukan getaran dengan panjang kali 20 cm? 5 getaran 1 sekon, 10 getaran 1 sekon, 15 getaran 1,06 sekon, 20 getaran 1,05 sekon, 25 getaran 1,08 sekon. B. Berapa jumlah getaran yang terjadi dalam 1 sekon pada panjang kali 10 cm? 5 getaran 4 sekon, 10 getaran 7 sekon, 15 getaran 11 sekon, 20 getaran 15 sekon, 25 getaran 19 sekon. Berapa pula jumlah getaran yang terjadi dalam 1 sekon pada panjang sebetas tali 20 cm? 5 getaran 5 sekon, 10 getaran 10 sekon, 15 getaran 16 sekon, 20 getaran 21 sekon, 25 getaran 27 sekon. Secara matematis, bagaimana kamu merumuskan periode? Apa satuannya? T sama dengan T per N atau satuannya sekon. D. Tuliskan secara matematis bagaimana kamu merumuskan frekuensi. Apa satuannya? T atau satuannya Hans. Apakah ada yang ditanyakan mengenai materi yang dijelaskan oleh pemateri? Baik, kalau tidak ada, kami yang akhiri. Kurang lebih mohon maaf bila ada kata yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, lanjutkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Perkenalkan, nama saya Dimas Muhammad sebagai moderator di kelompok 3. Dan di sebelah saya ada Mbak Anissa sebagai pemateri, serta Siska sebagai pemkulen dan Febri. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang getaran dalam melakukan ayunan. Yang pertama, berapakah waktu yang diperlukan untuk satu getaran dengan panjang kali 10 cm? Berapa pula waktu yang dibutuhkan untuk melakukan satu getaran dengan panjang kali 20 cm? Yang pertama, panjang kali dengan 10 meter dengan jumlah getaran 5 dan waktu getaran 4. Waktu untuk satu kali bergetar adalah dengan rumus P per N sama dengan 0,8 S sekon, dan jumlah getaran dalam 1 sekon sama dengan 5 per 4 sama dengan 1,25 kali. Yang kedua, jumlah getaran 10, waktu getarannya adalah 8, dan waktu untuk satu kali bergetar adalah 8 per 10 sama dengan 0,8 sekon, dengan jumlah getaran dalam 1 sekon sama dengan 10 per 8 sama dengan 1,25 Hz. Dan yang kedua adalah 10 panjang kali dan jumlah getaran 15. Waktu getaran adalah 12 dan waktu untuk satu kali bergetar adalah 12 per 15 sama dengan 0,8 sekon, dan jumlah getaran dalam 1 sekon adalah 15 per 12 sama dengan 1,25 Hz. Dan yang selanjutnya adalah panjang kali dengan 10 cm dengan jumlah getaran 20 dan waktu getaran adalah 16. Waktu untuk satu kali bergetar adalah 16 per 20 sama dengan 0,8 sekon, dan
getaran dalam satu sekon sama dengan 20/16 sama dengan 1,25 Hz. Selanjutnya adalah jumlah getaran dengan panjang tali 10 cm dengan jumlah getaran 25 dan waktu getaran 20. Waktu untuk satu kali bergetar adalah 20/25 sama dengan 0,8 sekon dan jumlah getaran dalam satu sekon sama dengan 25/20. Selanjutnya, berapa jumlah getaran yang terdapat dalam satu sekon pada panjang seutas tali 10 cm? Berapa pula panjang getaran yang terjadi dalam satu sekon pada panjang seutas tali 20 cm? Yang pertama, panjang tali dengan 20 cm. Jumlah getarannya adalah 5. Waktu getarannya adalah 5. Maka waktu untuk satu kali bergetar adalah 5/5 sama dengan 1 sekon. Dan jumlah getaran dalam satu sekon sama dengan 5/5 sama dengan 1 Hz. Yang kedua, panjang tali 20 cm dengan jumlah getaran 10, maka waktu getarannya adalah 10. Waktu untuk satu kali bergetar sama dengan 10/10 sama dengan 1 sekon. Maka jumlah getaran dalam satu sekon adalah 10/10 sama dengan 1 Hz. Yang ketiga, panjang tali 20 cm dengan jumlah getaran 15 dan waktu getaran sama dengan 15, maka waktu untuk satu kali bergetar sama dengan 15/15 sama dengan 1 sekon dan jumlah getaran dalam satu sekon sama dengan 15/15 sama dengan 1 Hz. Dan yang keempat adalah panjang tali dengan 20 cm, jumlah getarannya adalah 20, waktu getarannya adalah 20, maka waktu untuk satu kali bergetar sama dengan 20/20 sama dengan 1 sekon dan jumlah getaran dalam satu sekon sama dengan 20/20 sama dengan 1 Hz. Yang kelima adalah panjang tali 20 cm, jumlah getarannya adalah 25 dan waktu getarannya adalah 25, maka waktu untuk satu kali bergetar sama dengan 25/25 sama dengan 1 sekon dan jumlah getaran dalam satu sekon sama dengan 25/25 sama dengan 1 Hz. Nah, di sini ada sebuah soal. Yang pertama, sebuah bandul berayun selama 20 sekon menghasilkan getaran sebanyak 120 kali getaran. Hitunglah periode dan frekuensi getaran pada ayunan bandul tersebut. Jawabannya, yang pertama diketahui N sama dengan 120. N itu adalah jumlah getaran dan T termasuk waktu untuk satu kali bergetar sama dengan 120 sekon. Yang ditanyakan adalah T dan F. T sama dengan T per N sama dengan 20/120 sama dengan 0,167. Dan yang kedua, F. Rumus F adalah N per T sama dengan 120/20 sama dengan 6. Nah, dan apa yang kita simpulkan dari percobaan di atas? Yang pertama, T sama dengan 1 per F dan T sama dengan T per N. F sama dengan 1 per T dan F sama dengan N per T. Keterangannya, T sama dengan periode dan F sama dengan frekuensi. Ada yang ditanyakan? Ada yang ditanyakan? Apa yang dimaksud frekuensi? Rumus periode. F sama dengan 1 per T. Frekuensi adalah jumlah getaran dalam satu sekon. Sudah? Sudah tidak ada lagi? Baiklah, kami akhiri. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, tepuk tangan buat kelompok 3. Oke, kelompok 4 Rafis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 untuk Mempresentasikan hasil diskusi kami. di samping saya ada penyaji dan notulen.
Berapa waktu yang diperlukan untuk melakukan satu getaran dengan panjang tali 10 cm? Berapa pula waktu yang dibutuhkan untuk melakukan satu getaran dengan panjang tali 20 cm? 10. Jumlah getaran 5. Waktu getaran. Waktu untuk kali bergetar 4/5 sama dengan 0,8. Jumlah getaran dalam satu sekon 5/4 sama dengan 1,25. Jumlah getaran 10. Waktu getaran 8. Waktu untuk kali bergetar 8/5 8/10 sama dengan 0,8. Jumlah getaran dalam satu sekon 10/8 sama dengan 1,25. Jumlah getaran 15. Waktu getaran 13. Waktu untuk satu kali bergetar 18/20 sama dengan 0,9. Jumlah getaran dalam satu sekon 15/13 sama dengan 1,15. Jumlah getaran 20. Waktu getaran 18. Waktu untuk satu kali bergetar 18/20 sama dengan 0,9. Jumlah getaran dalam satu sekon 20/18 sama dengan 1,1. Jumlah getaran 25. Waktu getaran 23. Waktu untuk satu kali bergetar 23/25 sama dengan 0,92. Jumlah getaran dalam satu sekon 25/23 sama dengan 1,08. Tuliskan cara matematis bagaimana kami merumuskan periode apa satuannya. Soal. Sebuah bandul berayun selama 20 saat menghasilkan getaran sebanyak 120 kali getaran. Itulah periode dan frekuensi getaran pada ayunan bandul tersebut. N sama dengan 120, T sama dengan 20 sekon. Ditanyakan T dan E. T dibagi N sama dengan 20 dibagi 120 sama dengan 0,127. F sama dengan N dibagi T sama dengan 170 dibagi 20 sama dengan 6. Berdasarkan percobaan dan diskusi yang telah kami lakukan, apa yang dapat kamu simpulkan, presentasikan akhirnya di depan. Getaran adalah peristiwa gerak bolak-balik secara teratur melalui titik kesetimbangan. Frekuensi adalah banyaknya getaran yang terjadi dalam waktu 1 sekon. Hubungan antara frekuensi dan periode berbanding terbalik. Ada yang ditanyakan? Apa hubungan antara periode dan frekuensi? Hubungan periode dan frekuensi adalah berbanding terbalik. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, presentasi pada hari ini berjalan dengan baik. Adapun koreksi kelompok 1 sampai kelompok 4 dalam penyampaian materi ya sudah cukup bagus, namun intonasinya kurang keras. Ya, jadi nanti next ketika kamu maju di depan 1, intonasinya lebih jelas lagi dan lebih ditambah lagi percaya dirinya. Ya, ketika sana jangan ketawa tapi langsung diperbaiki kesalahan tersebut. Oke? Ya, jadi tetap semangat. Dan dari kelompok 1 sampai 4 yang terbaik adalah kelompok 3. Kelompok berapa? Kelompoknya Anissa, tepuk tangan. Ya, nanti yang terbaik ya istirahat, kalian berempat dapat bonus dari bapak makan seblak di kantin di UAM. Oke? Ya, jadi nanti setelah istirahat nanti kamu minta di UAM ya agar seblak dari panti yang terbaik. Nah, di sini kita akan menyimpulkan kegiatan siapa yang bisa dan siapa yang mau untuk menyimpulkan kegiatan pada hari ini. Ya, gimana Mas?
lainnya adalah getaran merupakan peristiwa gerak bolak-balik secara teratur melalui titik keseimbangan yang frekuensi adalah banyaknya getaran yang terjadi dalam waktu satu sekon. Ya, jadi betul kesimpulannya yaitu getaran adalah gerakan bolak-balik. Nah, di sini ada yang namanya frekuensi. Frekuensi adalah banyaknya getaran dalam satu sekon. Bagaimana rumusnya? Periode namanya adalah T. Yang rumusnya apa? 1/N atau titik T per N. Waktu dibagi banyaknya getaran. Periode frekuensi berarti 1/T atau N per T. Itu adalah rumus mencari periode dan frekuensi. Bagaimana hubungannya? Hubungannya adalah berbanding terbalik. Nah, sekarang baru kita akan melaksanakan post test dulu ya. Silakan buka handphonenya, Bapak akan kirim linknya ya. Kita post test terlebih dahulu. Ya, Bapak akan kirim ke grup kelasnya ya. Ya, sebentar ya. Nah, silakan Bapak sudah kirim di grup ya. Bapak kasih waktu 10 menit. Sudah selesai? Sudah? Oke, ya. Alhamdulillah kegiatan kita sudah selesai dan kita akan refleksi hari ini. Nah, coba Sam, berdiri Sam. Nah, ini baru refleksi ya. Bagaimana perasaan Sam kepada hari ini? Menyenangkan, Pak. Oke, pelajarannya menyenangkan? Ya. Oke, Sam senang hari ini? Senang. Oke, tepuk tangan semuanya. Alhamdulillah pelajaran hari ini selesai. Semoga apa yang kita dapatkan bisa bermanfaat untuk kita ke depannya. Dan jangan lupa kalian pelajari untuk minggu depan materi yang akan datang. Coba Akbar maju depan dipimpin doa. Sebelum pulang, alangkah baiknya berdoa dan mati bersama-sama. Berdoa dan mati dimulai. Berdoa selesai. Ya, silakan. Terima kasih. Ya, Bapak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.